Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan NPM 1970065160059. Di sini saya akan menuntaskan tugas satu saya dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek Ruang 01 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal yang sudah saya ringkas. Ya, di sini sudah berada di dalam PowerPoint yang sudah saya buat, yaitu mata kuliah saya Rekayasa Sistem Berorientasi Objek Ruang 01 dengan nama Rega Andika Kusuma, NPM 1970065160059 dengan dosen Bapak Dr. Agung Triyayudi, Eskom Mkom. Di sini saya sudah mengambil jurnal yaitu dengan judul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Publikasi Ilmiah Berbasis Online pada Jurnal SISPO. Di sini ada review jurnal sedikit, yaitu dengan judul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Manajemen Publikasi Ilmiah Berbasis Online pada Jurnal SISPO. Volume jurnal yaitu volume 2 nomor 3 tahun 2013. Penulisnya Yosua P.W. Simaremare, Apel Pribadi S, dan Radityo Prasetyanto Wibowo. Publikasinya yaitu Institut Teknologi 10 November atau UTS. Sini ada pendahuluan. Jurusan Sistem Informasi ITS sebagai instansi pendidikan yang berperan sebagai pengelola publikasi ilmiah yang memiliki ruang lingkup pengelolaan pencakup jurnal siswa yang diterbitkan tahunan. Proses pengelolaan saat ini memungkinkan terjadinya ketidakjelasan cakupan pembagian kerja, sehingga pengelolaan tidak berjalan efisien. Publikasi yang dilakukan saat ini masih melakukan media cetak, sehingga belum dapat diakses secara mudah. Berbagai macam permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan jurnal ilmiah saat ini di jurusan Sistem Informasi menjadi pokok dari dibutuhkannya aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online yang mampu mengelola kegiatan publikasi ilmiah untuk menciptakan pengelolaan dan publikasi yang lebih baik dan meningkatkan kemudahan akses. Open Journal System OJS atau Open Journal System yang merupakan manajemen jurnal dan sistem publikasi yang dikembangkan oleh Public Knowledge Project yang bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan akses terhadap suatu riset. Fitur-fitur mendetail aplikasi OJS diantaranya yaitu manajemen site, manajemen jurnal, manajemen user, makalah author, manajemen editor, manajemen reviewer, dan manajemen copy editor, lalu manajemen layout editor. Selanjutnya yaitu Unifit Process. Unifit Software Development Process atau Unifit Process atau UP merupakan sebuah proses rekayasa perangkat lunak yang mencoba untuk memanfaatkan fitur terbaik dan karakteristik model proses perangkat lunak tradisional, tetapi mengkarakterisasi mereka dengan cara mengimplementasi banyak prinsip terbaik dari pengembang perangkat lunak tangkas. Selanjutnya ada Unified Model Language atau UML yang merupakan bahasa visual dalam pemodelan yang memungkinkan pengembang sistem membuat sebuah blueprint yang dapat menggambarkan visi mereka tentang sebuah sistem dalam format yang standar, mudah dimengerti, dan menyediakan mekanisme untuk mudah dikomunikasikan dengan pihak lain. Jenis UML yaitu ada Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram. Metode penelitian, pembuatan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, wawancara terhadap pengelola publikasi ilmiah di jurusan Sistem Informasi. Input dari proses ini adalah daftar pertanyaan wawancara untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diinginkan dengan adanya aplikasi manajemen publikasi ilmiah berbasis online ini. Sehingga output dari tahapan ini adalah jawaban pertanyaan dari wawancara yang diolah dan dianalisis untuk menjadi acuan dalam pembuatan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Selanjutnya ada pembuatan rancangan perangkat lunak. Input dari tahapan ini adalah kebutuhan pengguna berupa dokumen SKPL berdasarkan tahapan pengidentifikasian kebutuhan perangkat lunak atau tahapan inscription. Selanjutnya ada pembuatan perangkat lunak. Tahapan ini adalah tahapan pembangunan sistem yang dilakukan berdasarkan masukan berupa desain UML yang telah dibuat pada tahapan perancangan sistem atau tahap elaboration.
Selanjutnya ada pengujian perangkat lunak. Pada tahapan ini, perangkat lunak sudah dirilis dengan versi beta dan diuji coba dengan metode black box untuk memastikan fungsi-fungsi yang ada telah berjalan dengan baik sehingga sesuai dengan desain yang telah dibuat pada fase elaboration. Hasil penelitian. Yang pertama ada aplikasi pengelolaan jurnal. Aplikasi pengelolaan jurnal ini merupakan aplikasi berbasis online. Pihak sistem informasi ITS berperan sebagai pengelola konten dan sistem. Alur dan yang paling utama dari aplikasi ini adalah pengelolaan jurnal. Selanjutnya ada penggunaan aplikasi. Terdapat 6 aktor yang berperan untuk menghasilkan pembagian kerja yang jelas. Pengguna aplikasi ini antara lain adalah administrator, chairman, head editor, editor, reviewer, dan author. Selanjutnya ada desain fitur utama aplikasi ini. Selanjutnya ada desain fitur aplikasi. Desain fitur utama aplikasi ini meliputi diagram-diagram UML yang terkait dengan fitur pengelolaan jurnal yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, robustness diagram, dan sequence diagram. Selain itu diberikan juga penjelasan tentang gambaran antarmuka pengguna terkait fitur pengelolaan jurnal. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini terlihat ada head editor, yaitu dengan UC 0703 itu dapat melihat seluruh makalah. Di sini terdapat yang dapat dilakukan yaitu batalkan editor atau daftar editor. Selanjutnya di sini ada editor. Di sini dapat mengakses untuk melihat makalah editor dan dapat mengakses dengan mengirim pesan kepada author. Nah, di sini author dapat akses yaitu membuat makalah dan melihat makalah author. Di sini terdapat reviewer, yaitu dengan akses melihat makalah reviewer dan menilai makalah. Ini adalah gambaran dari use case diagram. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama yaitu author dapat melihat makalah author dan membuat makalah, lalu ke head editor atau editor. Di sini melihat seluruh makalah, lanjut daftar editor dan daftar reviewer. Dari daftar reviewer yaitu lanjut ke reviewer, yaitu melihat makalah reviewer dan menilai makalah. Setelah menilai makalah dari reviewer, lanjut ke head editor atau editor, melihat makalah editor, lanjut buat keputusan makalah, lanjut memperbaiki makalah editor. Dari makalah editor dilanjut lagi ke author, yaitu memperbaiki makalah author atau revisi, selanjutnya koreksi makalah author. Lalu dilanjut lagi ke editor, koreksi makalah editor, membuat layout makalah, lalu activity final atau selesai. Selanjutnya ini ada fitur antarmuka. Di sini terlihat ada halaman indeks, lalu terdapat halaman login yang terdapat username, password, dan buton login dan cancel. Selanjutnya ada halaman create submission. Sini terlihat ada user index, author, submission. Di sini create submission itu ada button start, submission file, submission information, supplementary files. Selanjutnya ada halaman head editor submission. Di sini untuk submission head editor itu terdapat beberapa tabel yang terlihat sudah dibuat oleh author. Lanjut, skenario pengujian, yaitu langkah skenario pengujian aplikasi ini menentukan kehandalan dari fitur yang tersedia. Sebelum melakukan pengujian fitur utama, terlebih dahulu akan dilakukan pengujian tambahan beberapa fitur terkait fitur utama, yaitu pembuatan form oleh chairman dan pembuatan issue oleh head editor. Berikut ini merupakan contoh skenario yang akan diujikan. Yang pertama, chairman membuat form untuk reviewer melakukan penilaian. Selanjutnya, head editor membuat issue yang nantinya akan menjadi issue di mana artikel akan dipublikasikan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pengerjaan tugas akhir ini adalah: yang pertama, perancangan aplikasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan melalui penerjemahan kebutuhan fungsional
dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan use case. Selanjutnya ada pengungkapan fitur aplikasi ditentukan dengan memeriksa kesesuaian terhadap antarmuka yang mempresentasikan fitur tersebut. Selanjutnya yaitu ada melalui pengujian aplikasi. Telah disimpulkan bahwa aplikasi sudah memenuhi kebutuhan fungsional sistem. Yang terakhir ada keuntungan yang diperoleh dari pembangunan aplikasi diantaranya adalah sebagai berikut. Pembagian kerja dalam pengelolaan publikasi menjadi lebih jelas, cakupan publikasi lebih luas karena dapat dipublikasi secara online. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.